Nah, di situs pariwisata.id mengabarkan Minangkabau membeli pesawat sumbangkan untuk Indonesia. Masyarakat Minangkabau membeli pesawat terbang, dibeli dari sumbangan Indo-Indo, Amai-Amai, Mundo Kanduang, dan para amak Minangkabau. Gerakan civil society dari kaum perempuan sukarela sumbangkan perhiasan, mulai dari liontin, perak, hingga anting, kalung, gelang, ya kan? Bahkan cincin kawin diserahkan ke tangan panitia pengumpul emas yang dibentuk oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta pada tanggal 27 September 1947 di Bukit Tinggi. Nah, pada tanggal 27 September 1947 di Bukit Tinggi, Wakil Presiden Muhammad Hatta bergerak mengajak masyarakat Minangkabau untuk membantu perjuangan gerakan Bantu Indonesia dengan donasi emas. Indonesia membutuhkan pesawat terbang untuk perjuangan. Nah, dibelilah pesawat Afro Anson dari hasil urunan. Pesawat Afro Anson adalah pesawat multiperan dan bermesin ganda dari pabrikan Inggris Afro. Diberi nama RI-003. Nah, dibeli dari sumbangan Indo-Indo, Amai-Amai, Bundo Kanduang atau kaum ibu, dan para amak Minangkabau di Sumatera Barat. Mereka, kaum perempuan, sukarela menyumbangkan perhiasan, mulai dari liontin, perak, hingga anting, kalung, gelang, bahkan cincin kawin, dan untuk memperjuangkan kedaulatan Indonesia. Nah, pada 16 Juni 1948, Aceh bergerak. Bumi Tanah Rencong membeli pesawat untuk diserahkan ke Indonesia. Pesawat yang dibeli di negeri Serambi Mekah diberi nama RI-001 dan RI-002. Pesawatnya namanya Dakota gitu. Pesawat Dakota pun terwujud. Indonesia memiliki 2 pesawat terbang saat itu. Tetapi gerakan partisipasi yang dilakukan oleh Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Barat tidak bisa dilepaskan dari peran pemimpin bangsa ini. Usai Presiden Soekarno mengunjungi ke negeri Serambi Mekah dan gerakan civil society yang dilakukan oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta, Indonesia berhasil memiliki pesawat terbang. Nah, Muhammad Hatta melakukan lobby-lobby kepada semua tokoh masyarakat, niniak mamak, pemangku adat. Mereka diajak berembuk, Minangkabau, Sumatera Barat harus bergerak. Nah, gerakan ini bukan gak ada sebab ya guys. Rencana pembelian pesawat bermula dari agresi militer pertama Belanda di Bukit Tinggi. Embargo Belanda bikin pemerintah sulit dan sengsarakan kehidupan rakyat. Begitu juga terkait jalur untuk pasokan senjata dalam mendukung perjuangan ikut terhambat gitu. Nah, kepiawaian Bung Hatta mencari peluang siasati embargo dari blokade ekonomi Belanda. Indonesia ekonominya harus bertumbuh dan gak bisa lagi terus bergantung. Bung Hatta berpikiran harus ada upaya secara masif. Buka jalur embargo dengan cara elegan. Terobosan dibuat, negara harus memiliki pesawat terbang sendiri. Perjuangan dan dukungan logistik harus jalan. Pesawat terbang dibutuhkan untuk membantu aktivitas perjuangan. Gak cuma mempertahankan kemerdekaan Indonesia, tapi kedaulatan bangsa harus kokoh. Panitia pengumpul emas dibentuk segera. Terpilih sebagai ketua adalah Mr. A. Karim, Direktur Bank Negara, dan Mr. Sultan Muhammad Rashid selaku Residen Sumatera Barat. Pengusaha dan niniak mamak Minangkabau ditambah barisan ekonomi di dalam kabinet pemerintahan Presiden Soekarno turut duduk dalam kepanitiaan. Nah, pergerakan dimulai dengan melakukan apel besar. Aktivitas ini memberi pesan simbolis. Pagelaran apel akbar dilakukan di lapangan kantin. Saat ini lapangan di depan Makodim 0304 Agam. Usai itu, panitia terus bergerak. Panitia turun masuk keluar kampung. Mereka turun hingga ke pelosok pedalaman. Kehadiran dan sikap panitia lakukan silaturahmi diharapkan menggugah masyarakat Minangkabau. Satu pertemuan ke lokasi berikutnya, terus begitu. Namun ini tidak melelahkan semangat panitia, malah semakin bergelora jiwa kebangsaan dan panggilan patriotik untuk Ibu Pertiwi. Periode 2 bulan, kelompok masyarakat bawah yakni amai-amai atau bundo kanduang, ibu-ibu berbondong-bondong daftarkan diri. Mereka hadir sumbangkan perhiasan emas dan perak mereka.
Lokasi yang dijadikan sebagai tempat pertemuan adalah seperti rumah, tanah lapang, masjid, surau-surau, bahkan gedung sekolah. Apa saja untuk menghimpun dan membuat orang-orang berkumpul, semua panitia lakukan. Panitia meminta kerelaan perempuan Minangkabau untuk menyumbangkan perhiasan emas dan perak atau alat pembayaran tercepat untuk membantu perjuangan. Gak disangka dan ternyata dari perkiraan waktu makin cepat terkumpul. Gerakan menggalang dana perjuangan berhasil sekalipun kondisi ekonomi lagi kepayahan di masa revolusi kemerdekaan. Nah, ternyata antusias untuk keinginan membeli pesawat terbang dapat sambutan yang luar biasa. Terkumpul emas dan perak sebanyak 1 kaleng biskuit. Tepatnya pada November 1947 di kantor Gedung Agung atau sekarang Istana Bung Hatta, Wakil Presiden Bung Hatta terima emas tersebut. Panitia berhasil, perhiasan diterima Bung Hatta, sumbangan rakyat Sumatera Barat diterima dan dilebur. Dijadikan emas batangan seberat 14 kg. Wow, banyak kali ya guys ya. Nah, kemudian diterima Bung Hatta dari Ketua Majelis Pertahanan Rakyat Daerah atau MPRD Sumatera Barat yakni Khatib Sulaiman. Nah, selanjutnya Bung Hatta memberikan penugasan kepada Abu Bakar Lubis bersama tim untuk membeli pesawat terbang. Pesawat terbang berhasil dibeli. Pesawat terbang jenis Afro Anson didapat dari Thailand. Nah, pemilik pesawat bernama Paul H. Keegan, warga negara Australia. Pesawat yang dibeli merupakan pesawat penerbangan RAF atau Angkatan Udara Kerajaan Inggris saat Perang Dunia II. Dan bulan Desember 1947, pesawat terbang yang baru dibeli diterbangkan ke lapangan udara Gadut di Bukit Tinggi. Penerbangan dilakukan oleh Keegan sendiri didampingi oleh Dik Tamimi dan Ferdi Salim dari Songkhla, Thailand Selatan. Pesawat baru bisa terbang setelah izin clearance dari perwakilan AURI di Singapura. Perwakilan negara Indonesia nyatakan Afro Anson dalam kondisi layak terbang. Kepemilikan pesawat diserahkan kepada AURI lalu mengganti nomor pesawat dengan registrasi Indonesia berkode RI003. Nah, pesawat pun tiba di Bukit Tinggi. Pesawat yang dibeli dipertontonkan ke khalayak Minangkabau. Pesawat dibeli seharga 12 kg emas. Wow, 12 kg emas. Banyak kali guys. Kalau kena timpa itu 12 kg emas tuh cepat-cepat ngelak guys. Terus ambil gitu, bawa lari. Nah, setelah pesawat yang digadang-gadang itu tibalah di Bukit Tinggi, 2 pilot terbaik AURI dari Yogyakarta. Pilot Iswahyudi mengadakan percobaan terbang. Pesawat diterbangkan, berhasil terbang, 2 pilot mengamini bagus katanya guys. Layak terbang. Pesawat Afro Anson pun jadi milik bangsa Indonesia. Yeay. Nah, tepatnya pada tanggal 9 Desember 1947, pesawat diterbangkan dari Gadut menuju Songkhla dan transit untuk mengisi bahan bakar di Pekanbaru. 2 penerbang dari AURI, Opsir Udara Iswahyudi sebagai pilot dan Komodor Muda Udara Halim Perdana Kusuma bertindak menjadi navigator. Dalam pesawat ditumpangi Paul Keegan, Abu Bakar Lubis, Is Yassin dan Dik Tamimi. Tujuan terbang selain mengantarkan Keegan pulang, tim yang berangkat mendapatkan misi dari Bung Hatta. Tim bekerja cepat dan ditugasi memulai lobi-lobi pembelian senjata. Berkat kerjasama intelijen dan bantuan perwakilan negara, kehadiran tim berjalan mulus. Transaksi jual beli berbentuk penukaran kerjasama dilakukan. Pasokan senjata dikirim lewat jalur Singapura ke Republik Indonesia untuk siasati embargo Belanda. Usai misi di Thailand, Abu Bakar Lubis dan teman-teman ditangkap polisi setempat. Mereka diusir, deportasi. Tuduhannya penyelundup candu, emas, dan perhiasan. Saat itu di Songkhla masih sore hari. Akhirnya misi diputuskan berbagi tugas. Abu Bakar Lubis dan kawan-kawan bergeser. Tim bergerak ke Penang, Malaysia, menuju Singapura untuk sampai ke Bukit Tinggi. Sementara kedua pilot Halim Perdana Kusuma dan Iswahyudi ditugasi mengantarkan Keegan pulang lalu balik ke Gadut, Bukit Tinggi. Nasib buruk menimpa dan beritanya kurang bagus. Tanggal 14 Desember 1947, usai berpisah dari pembagian tugas di Thailand,
tim memang tidak lagi bersama. Pesawat terbang dari Bangkok menuju Singapura mengantarkan pulang Paul Keegan urung sampai. Kondisi cuaca buruk. Lokasi terbang berada di wilayah Perak, Malaysia. Pesawat terjebak dalam keadaan alam yang tidak bersahabat. Pesawat RI-003 jatuh. Pesawat terbang tipe Afro Anson jatuh di Malaysia. Titik lokasi jatuh di pantai Selat Melaka, dekat Tanjung Hantu, Negeri Perak, Malaysia. Dalam perjalanan terbang menuju Singapura, pesawat dihadang cuaca buruk. Tim Abu Bakar Lubis yang pindah ke Singapura lewat jalur darat terima berita buruk. 1 jam saat tim tiba di Singapura, Abu Bakar Lubis mendapatkan telegram dari polisi Malaka. Berita dalam telegram mengabarkan 1 unit pesawat Afro Anson kondisinya jatuh di pantai Selat Melaka, dekat Tanjung Hantu, Negeri Perak, Malaysia. Pada tanggal 14 Desember 1947, pukul 16.30-an, tersiar berita kurang bagus diterima polisi Lumut dari laporan 2 warga Tiongkok. Mereka berprofesi sebagai penebang kayu adalah Wong Fat dan Wong Kuang, melaporkan pesawat RI-003 jatuh. Dikutip dari tni-au.mil.id, seorang petugas kepolisian berbangsa Inggris bernama Buras segera pergi ke tempat musibah. Baru pada pukul 18, ia tiba di lokasi kejadian. Namun, dia tidak menemukan sesuatu karena air laut kondisinya pasang. Keesokan hari, kepala polisi Lumut bernama Chewan dan seorang anggota polisi Inggris bernama Samson berangkat ke tempat kecelakaan. Mereka tiba di lokasi pukul 9. Dari temuan di TKP, berkat bantuan nelayan setempat, ditemukan sosok jenazah mengapung berjarak ratusan yards dari lokasi reruntuhan pesawat. Dalam temuan disampaikan juga ada sebuah dompet, buku harian pesawat, kartu-kartu nama, sarung pistol yang sudah tidak ada pistol, sarung pisau tertulis nama Keegan, dan beberapa potong pakaian. Dari bukti-bukti yang ditemukan disimpulkan ini benar milik pesawat Angkatan Udara Republik Indonesia atau AURI. Keterangan polisi memberikan penjelasan kecelakaan terjadi bukan karena kerusakan mesin, tetapi akibat cuaca yang sangat buruk. Kabar kecelakaan pesawat RI-003 tersebar luas. Beberapa di antaranya dimuat dalam surat kabar berbangsa Inggris The Times dan Malay Tribune terbitan pada tanggal 16 Desember 1947. Peristiwa naas pesawat RI-003 membuat para tokoh dan masyarakat di Malaysia bersimpati terhadap perjuangan Indonesia. Malaysia menaruh perhatian besar terhadap jatuhnya pesawat RI-003. Mereka bangga terhadap solidaritas kebangsaan dalam berjuang mempertahankan kedaulatan Indonesia. Di lokasi Lumut, segera dibentuk panitia pemakaman. Tim bertugas untuk menjemput dan menguburkan Halim Perdana Kusuma. Dalam peristiwa ini, mayat Iswah Yudi tidak ditemukan hingga sekarang. Hanya ada jenazah Halim Perdana Kusuma dikuburkan di Malaysia. Beberapa tahun berikutnya, jasad pilot Halim dipindahkan ke TMP Kalibata, Taman Makam Pahlawan Kalibata ya guys ya, di Jakarta. Sebagai bukti sejarah, mengenang peristiwanya dibangun monumen karena telah melahirkan 2 pahlawan nasional, Iswah Yudi dan Halim Perdana Kusuma. Nah, ini kisahnya Bandara Halim ya guys ya. Dan monumen di Gadut, di Bukit Tinggi Gadut ya. Kemudian pemerintah membangun monumen di lapangan udara Gadut, Kecamatan Tilentang Kamang, berjarak 5 km dari kota Bukit Tinggi. Dan nama Iswah Yudi diabadikan menjadi lapangan terbang AURI di Malang. Adapun Halim Perdana Kusuma namanya dilekatkan sebagai nama pangkalan utama AURI di Jakarta. Inilah nasib pesawat RI-003. Belum maksimal dimanfaatkan, tetapi pesawat terbang milik AURI adalah pesawat bangsa Indonesia, dibeli dari sumbangan emas masyarakat Minangkabau. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Jadi Sobat Abah Ilham Channel sudah tahu faktanya kan? Nah, begitulah contoh fakta saat masyarakat memiliki kepercayaan penuh kepada pemerintah.
diganti oleh istana. Saya kira itu istana sebagai hacker, dosen merangkap hacker itu, atau hacker merangkap dosen, banyak itu saya tahu soal latar belakang itu. Nah, saya balik lagi pada poin kita hari ini bahwa Greenpeace mengambil inisiatif untuk membicarakan ini karena ini juga dalam rangka untuk membersihkan bumi dari sampah politik gitu kan. Jadi Greenpeace bukan sekedar mau membersihkan